Shalom, saya ingin melanjutkan dari bagian pertama mengenai bagaimana hidup kita bebas dari utang. Dalam Yesaya pasal 30, dimulai dari ayat pertama, sangat jelas firman Tuhan mengatakan begini, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Firaun Mesir pada waktu itu merupakan pihak-pihak yang terkenal sebagai seumpama Bank Dunia zaman sekarang. Jadi Mesir waktu itu merupakan pusat ekonomi yang terbaik, yang terbanyak dan terkaya, saudara. Nah, Alkitab bilang begini, celakalah. Ayat ini dimulai dengan kata-kata yang tidak enak ya, celakalah. Kalau celakalah berarti benar-benar bisa celaka. Celaka siapa? Tuhan bilang anak-anak pemberontak. Siapa anak-anak pemberontak? Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Nah, banyak orang berpikir kata persekutuan di sini berbicara mengenai persekutuan doa. Sebetulnya tidak, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahannya adalah negosiasi. Berarti lebih bicara tentang transaksi bisnis, termasuk di dalamnya adalah investasi. Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, celakalah anak-anak pemberontak yang memasuki suatu negosiasi atau investasi atau perjanjian bisnis yang bukan daripadaku, yang bukan oleh dorongan rohku. Nah, depannya aja sudah dituliskan celaka. Berarti kalau orang melakukan sebuah negosiasi bisnis, kalau melakukan sebuah investasi tanpa bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan terlebih dahulu, itu akan sangat berbahaya sekali. Seperti yang saya jelaskan di bagian pertama, bahwa kunci pertama untuk hidup merdeka, bebas dari utang adalah belajar mendengarkan Tuhan. Nah, saya ingin memberikan satu kesaksian, saudara, ini pengalaman pribadi. Siapa sih yang gak pengen dapat duit banyak? Memang uang bukan segalanya, tapi kata orang, segalanya perlu duit kan? Saya nggak pernah, saudara, makan di restoran atau depot, sekalipun tuh punya jemaat, terus-terusan gratis. Ya mungkin 1-2 kali dikasih gratis. Coba saudara bayangkan kalau saya datang, terus saya bilang begini, boleh nggak saya ganti pakai doa? Doa saya manjur loh, jadi nggak usah bayar. Maksud saya begitu. Lama-lama ya dibenci orang, saudara. Nah, intinya kita tetap memerlukan uang. Dan satu kali saya itu ditawarin oleh seorang teman untuk mengikuti satu money game. Pada waktu itu sebuah money game, dan dia menceritakan bagaimana cara mainnya dan cara kerjanya. Oh, menggiurkan banget, saudara, dalam waktu singkat bisa dapat duit banyak. Jadi ya siapa yang gak kepingin, saudara. Akhirnya dia tuh menawarkan saya main dulu aja kecil-kecilan. Jadi saya main kecil-kecilan, saudara, dan hitung-hitung saya coba. Nah, tapi sebelum saya main, sebetulnya saya waktu itu berdoa. Saya tuh berdoa, Tuhan please, saya minta petunjukmu, boleh enggak? Karena buat saya waktu itu walaupun kecil-kecilan, tetap buat saya waktu itu jumlahnya lumayan. Dan kemudian saya sebelum menginvestasikan, saya tanya Tuhan dulu. Dan saya dapat Yesaya pasal 30 ini, saudara. Dan buat saya tahu betul ayat ini melarang sebuah negosiasi bisnis. Kenapa dikatakan celaka orang yang mengandalkan Firaun dan Mesir? Firaun dan Mesir ini gambaran orang-orang kaya. Sebetulnya yang dilakukan dalam ayat 1 ini dari Yesaya 30 adalah gini, keinginan kita untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat. Nah, itulah sebetulnya motivasi saya untuk menginvestasikan ikut money game, karena saya pengen dapat uang dalam jumlah banyak dan dalam waktu cepat. Nah, waktu saya dapat ayat ini, saya tahu betul sebetulnya ini berarti Tuhan say no, nggak boleh. Tapi saya tetap melanggar, saya terabas, saudara. Kenapa? Ya kepingin dapat duit banyak lah dalam jumlah cepat, hitungannya menggiurkan. Apalagi saya sudah lihat teman saya itu berhasil, dia bisa menghabiskan uang banyak banget dalam waktu singkat. Dan akhirnya saya investasikan,
Satu kali ketika saya berdoa, saya menyembah, tiba-tiba Tuhan bicara, kenapa kamu tidak taat dengan apa yang aku perintahkan? Saya cuma jawab gini, ya kapan lagi lah Tuhan, aku kepengen nyoba lah, namanya juga orang kepengen dapat duit banyak. Tuhan itu bilang begini, kamu tuh tidak percaya dengan pemeliharaanku. Ya saya jawab gini, saya percaya, tapi Tuhan kelamaan, saya pengen yang lebih cepat. Jadi intinya saya bandel banget saudara, saya terabas itu. Dan kemudian dijanjiin setelah 2 minggu itu ada hitungannya saya kembali berapa. Nah ternyata waktu 2 minggu itu teman saya bilang begini, ada something wrong dengan sistemnya sehingga mundur. Ya udah saya tunggu mundur 1 minggu lagi. Waktu itu saya tanya lagi, ternyata mundur lagi. Saya sudah mulai merasa tidak enak, saya sudah mulai merasa waduh ini gawat, jangan-jangan bahaya. Ternyata setelah 1-2 bulanan akhirnya benar-benar uang saya hilang saudara. Dan dari situ saya belajar kapok banget, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saudara, Tuhan itu pernah bilang begini loh, jangan ingin cepat menjadi kaya. Kata jangan ingin menjadi kaya itu sebetulnya ada pengertian di dalamnya itu jangan ingin cepat, saudara. Jadi semua yang berbau menggiurkan, yang menawarkan kepada saudara investasi yang menawarkan cepat, dan dalam waktu singkat duitnya banyak, saudara harus curigain karena ayat firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan jangan kamu ingin cepat menjadi kaya karena kamu akan masuk dalam berbagai pencobaan. Saudara, makanya hal kedua yang saya ingin tegaskan pada hari ini adalah tetaplah belajar untuk menangkap firman Tuhan, karena kalau kita belajar mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan terselamatkan dari celaka yang tidak perlu. Dan saya ingin ingatkan saudara, setiap kali investasi yang saudara lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan, saudara, Alkitab sampai bilang begini, celakalah anak-anak pemberontak. Dan itu tidak main-main loh, itu peringatan yang ngeri loh. Karena itu saya menyarankan yuk kita belajar, mulai tetap dengar-dengaran. Itu seperti, sekali lagi saya katakan, seperti sebuah seni, tapi bukan berarti tidak bisa. Tetap lakukan dan tetap mempraktekkan saudara ya. Apapun keputusan saudara yang mau saudara ambil dalam waktu ke depan, belajar tunggu Tuhan kasih petunjuk. Saya yakin Tuhan akan berkenan untuk ditemui. Tuhan memberkati.